Tahun ini merupakan tahun kedua umat muslim merayakan hari lebaran dalam situasi pandemi. Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan ibadah sholat id dan kegiatan penyertanya. Apakah keterbatasan ini akan mengurangi makna hari kemenangan? Kami akan mengelaborasinya bersama Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Pak Zainud, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Mbak Eva atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersilaturahmi. Iya, betul Pak. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Pak Zainud, besok umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kalau dalam situasi normal ini biasanya kalau malam ini dilaksanakan takbiran secara terbuka. Kali ini ada aturan dan juga keterbatasan yang kemudian harus kita taati bersama. Bagaimana kemudian memaknai Idul Fitri dari kacamata Wakil Menteri Agama Republik Indonesia? Iya, baik, terima kasih Mbak Eva. Memang kita sekarang ini, insya Allah besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan ini merupakan Hari Raya Idul Fitri yang kedua dalam suasana pandemi. Namun demikian dalam memaknai Idul Fitri kita tetap memahami bahwa Idul Fitri merupakan satu momentum yang sangat istimewa, yang sangat mulia, yang ditunggu oleh seluruh umat Islam. Tentunya selama 2 Ramadan dan 2 Idul Fitri ini yang kita jalani itu dalam situasi pandemi tentu memberikan kesan dan makna tersendiri. Sebab kita menjalani ibadah Ramadan dan Idul Fitri dengan beragam pembatasan. Ya, mudah-mudahan tempaan Ramadan saat pandemi diharapkan memberikan bekal lebih dalam menyambut Idul Fitri dan bekal kita untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan dalam menjalani 11 bulan mendatang hingga bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tentunya ketakwaan yang kita inginkan itu adalah sebuah nilai yang mewujud dalam segala aktivitas kesalehan, baik kesalehan personal ya maupun kesalehan sosial. Ya, ketakwaan harus memiliki sebuah keseimbangan ya antara spiritualitas yang memiliki nilai vertikal dan juga nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Oke, terkait kemudian pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran, ada panduan begitu Pak Wamenak dalam menjalankan ibadah baik sholat Idul Fitri, kemudian juga takbiran, ada ketentuannya, ada panduannya, ada batasannya. Bagaimana kemudian memastikan agar masyarakat mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini? Misalnya hari ini ada malam takbiran, kemudian takbiran disarankan untuk tidak dilakukan secara berarak-arakan, berkeliling. Bagaimana kemudian memastikan aturan-aturan ini diketahui oleh masyarakat dan juga dijalankan oleh masyarakat? Iya betul Mbak Eva, untuk itulah kami menerbitkan surat edaran Menteri Agama nomor 04 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri saat pandemi. Di situ diatur sejumlah pembatasan baik dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, takbiran, hingga sholat Idul Fitri dan juga ketika kita melakukan silaturahmi dengan masyarakat. Tadi sampaikan oleh Mbak Eva misalnya takbiran yang keliling itu ya misalnya tahun ini diminta untuk tidak diadakan. Ya, takbiran cukup dilakukan dari masjid, musola, ya itu pun dengan pembatasan yang sangat ketat sekali. Maksimal 10% dari kapasitas ruangan dan masyarakat juga diimbau untuk melakukan takbiran di rumahnya masing-masing. Itu juga sholat id itu hanya diperbolehkan di zona yang kategori hijau dan kuning ya. Untuk orange dan merah disarankan masyarakat untuk beribadah sholat id itu di rumahnya masing-masing. Bagaimana agar masyarakat bisa mengetahui? Kami terus melakukan sosialisasi surat edaran ini kepada masyarakat secara berjenjang, misalnya mulai dari Kanwil, kemudian Kakan Kemenak di kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan ya, melalui para penyuluh-penyuluh kami
ini terus dilakukan sosialisasi agar apa? Masyarakat bisa memahami dengan baik. Lebih dari itu, Mbak Eva, juga kami melakukan koordinasi dengan Satgas COVID setempat ya, agar pelaksanaannya itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yakni penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap kegiatan peribadatan. Iya, Pak Zainud, bagaimana kemudian penerimaan masyarakat untuk ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sejauh ini? Kalau kemudian kita bandingkan dengan situasi pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun lalu, pandemi baru dimulai sehingga masyarakat ada kekhawatiran, ada ketakutan terhadap ancaman COVID-19 ini. Tapi kemudian ini sudah memasuki tahun kedua perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan ada kerinduan baik itu terhadap keluarga, banyak yang kemudian akhirnya nekat mudik dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ketentuan aturan pelaksanaan ibadah dan juga kegiatan di saat Idul Fitri ini? Penerimaan masyarakat sejauh ini seperti apa? Iya, memang penerimaan masyarakat sangat beragam ya. Ada yang mentaati dengan secara baik, namun juga tidak kurang banyak juga yang melanggar aturan tersebut. Misalnya aturan untuk dilarang melakukan perjalanan atau mudik ke kampung halaman. Ini juga kita lihat kemarin masih banyak juga yang melakukan. Ya, memang mudik ini kan merupakan tradisi khas masyarakat Indonesia dalam rangka menyambut Lebaran. Ya, mudik menjadi sarana untuk melakukan silaturahmi dengan sanak saudara, handetolan dan juga teman ya. Namun demikian dalam situasi pandemi, mudik ini bisa berpotensi penyebaran COVID-19. Yang oleh pemerintah betul-betul diminta untuk tidak melakukan, ya, karena apa? Kita khawatirkan penyebaran wabah itu semakin meluas, ya. Sebenarnya silaturahmi kan bisa kita ganti dengan tidak harus bertatap muka, tidak harus berjumpa, tapi kita bisa melalui virtual misalnya, dengan menggunakan kemajuan teknologi yang sekarang ini ada. Yang penting, Mbak Eva, bahwa pemerintah ya menerapkan ketentuan yang bersifat pembatasan itu semata-mata untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, yang mana keselamatan jiwa manusia itu menempati tingkat utama, ya. Akan kewajiban utama. Hifdzun dijaga jiwa itu dalam ajaran agama harus didahulukan daripada melaksanakan kewajiban yang lainnya. Oke, Pak Zainud, tapi kalau kemudian kita masih menyaksikan banyak masyarakat yang kemudian masih memaksakan diri untuk bersilaturahmi secara fisik, kemudian juga mudik, apakah kemudian dengan tidak mudik dan juga dengan tidak bersilaturahmi secara fisik ini nantinya akan mengurangi makna dari Idul Fitri itu sendiri? Sama sekali tidak mengurangi makna Idul Fitri, tidak mengurangi ibadah silaturahmi kita. Apalagi ya, silaturahmi itu kan sifatnya sunnah yang memang dianjurkan, tapi dalam situasi normal itu bisa dilakukan. Ketika dalam situasi pandemi, ketika dalam situasi yang ada bahaya, justru yang dianjurkan kita harus mendahulukan, ya, menolak bahaya daripada kita mendapatkan manfaat silaturahmi itu. Dalam kaidah ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Ya, menolak kemadaratan atau kemudaratan itu harus didahulukan daripada kita mengambil kemaslahatan. Ya, karena itulah pentingnya kita menjaga keselamatan, bukan hanya keselamatan kita, tapi juga keselamatan
orang-orang yang Orang kita lain. cintai. Oke, kita akan elaborasi lebih jauh lagi, Pak Zainus, soal bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari silaturahmi ini walaupun dilakukan secara virtual. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, saya masih bersama Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi untuk membahas bagaimana kemudian kita memaknai hari kemenangan sebenarnya. Pak Zainud, saling bersilaturahmi di hari raya Lebaran ini kemudian menjadi tradisi dan biasanya dibarengi dengan ada open house bagi pejabat-pejabat di perusahaan-perusahaan masing-masing ataupun juga di pemerintahan. Nah, bagaimana kemudian ini nantinya tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19? Ya, itulah kami Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran agar silaturahmi Lebaran ya itu dilakukan dengan cara yang tidak langsung bertatap muka, tapi bisa diganti dengan virtual ya. Cara ini teknologi sudah sangat canggih ya, dengan melalui media sosial kita sudah bisa melakukan pertemuan dengan keluarga besar kita misalnya. Jadi ini menjadikan nilai Lebaran itu, nilai Idul Fitri itu semakin bermakna ya. Setelah 1 bulan kita berpuasa dengan terus mendekatkan diri kepada Allah secara vertikal, nah setelah itu kemudian pada bulan Syawal kita dilanjutkan dengan bersilaturahmi dengan sanak saudara, keluarga ya. Ini bagian dari perintah agama. Tapi sekali lagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kita harus benar-benar ya bisa memanfaatkan media digital ya, media teknologi agar kita bisa tetap melaksanakan silaturahmi ya tanpa kehilangan esensi dari nilai mana silaturahmi itu ya. Oke, silaturahmi yang kemudian mungkin sudah dicontohkan oleh Kementerian Agama, apakah memang ada contohnya yang kemudian bisa diikuti oleh masyarakat pada umumnya, misalnya Pak Zainud? Iya, saya kira seperti saya dengan Mbak Eva sekarang kan, dengan jarak yang jauh itu sudah bisa kita lakukan komunikasi ya. Tentunya ini kan juga bisa kita lakukan dengan saudara-saudara kita ya, dengan teman dan juga dengan hadetolan ya. Saya kira masyarakat sekarang sudah mulai melek teknologi ya, dengan beradaptasi ya dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang sedemikian bagus. Saya kira itu bisa menjadikan memudahkan kita untuk melaksanakan silaturahmi itu. Oke, pemerintah dan juga Satgas tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin begitu Pak Zainud untuk mengeluarkan imbauan agar melakukan silaturahmi secara virtual. Menurut Bapak, apakah imbauan tersebut juga perlu disampaikan oleh para tokoh agama dan juga ormas Islam agar masyarakat akhirnya juga bisa menahan diri demi kebaikan bersama yang seperti tadi Bapak sampaikan? Saya kira benar, kewajiban untuk membatasi, melakukan pengetatan agar sebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas ya. Apalagi sekarang juga ditemukan varian baru ya dari berbagai negara tetangga. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya ya, khususnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bersama-sama mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat agar masyarakat betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan baik agar tidak terpapar penyakit virus yang membahayakan itu. Oke, Pak Zainud, terakhir apa pesan bagi seluruh umat beragama besok akan merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, ada Hari Raya Idul Fitri untuk umat Muslim yang kemudian berbarengan juga dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih untuk umat Nasrani? Ya, ada nasihat yang sangat baik dan sangat bijak dari ulama ya,
yang menyebutkan laisal id liman labisa jadi innamal id ta'atuhu tazid. Ya, berlebaran bukanlah tentang pakaian baru yang dikenakan. Berlebaran adalah tentang ketaatan yang terus bertambah sebagai bekal menjalani kehidupan. Saya ya mengharapkan ya sekarang ini kita menghadapi situasi Idul Fitri, situasi Lebaran, di mana umat sedang bersukacita dan juga saudara-saudara kami dari yang beragama Kristiani juga akan merayakan ibadah Paskahnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk kepedulian kita untuk meningkatkan kepedulian terhadap sama dengan cara terus saling membantu, berbagi, termasuk juga saling menjaga keselamatan diri kita dari pandemi. Semoga pandemi COVID-19 segera teratasi dan Indonesia terbebas dari pandemi ini. Ya, saya kira ini menjadi pesan yang penting. Untuk itu semua pihak ya, utamanya masyarakat beragama agar menjadi teladan, menjadi uswah hasanah, qudwah hasanah dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita semuanya. Saya kira demikian, Mbak Eva. Baik, terima kasih. Semoga himbauan tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh kita semua sehingga tidak mengurangi makna dari Hari Raya Kemenangan bagi umat Muslim. Pak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama, terima kasih untuk waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat Pak. Terima kasih, selamat malam Mbak Eva.